Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan mengunjungi beberapa bekas stasiun yang ada di Kabupaten Tuban. Stasiun tersebut pernah beroperasi untuk jalur perdagangan, dan salah satu stasiun yang akan saya datangi kali ini adalah stasiun kereta api yang ada di Meraurak, Tuban. Stasiun Meraurak adalah stasiun kereta api non-aktif yang terletak di Sambung Gede, Meraurak, Tuban. Stasiun ini dahulu merupakan stasiun paling ujung serta paling utara dari jalur kereta api Meraurak-Babat, serta merupakan stasiun kereta api paling utara di Kabupaten Tuban. Stasiun ini kini termasuk dalam wilayah penjagaan aset ke-9 Surabaya. Stasiun ini dulunya dilengkapi dengan rumah persinyalan dan rumah dinas. Namun, untuk rumah persinyalannya kini sudah tinggal puing reruntuhannya saja. Sedangkan untuk rumah dinasnya masih berdiri kokoh. Selain itu, di sebelah timur stasiun juga masih terdapat bekas jembatan kereta api yang kini dimanfaatkan warga untuk menyeberangi sungai. Jadi seperti ini kondisi bekas stasiun saat ini yang ada di Meraurak. Stasiun ini dulu diresmikan penggunaannya oleh perusahaan Hindia Belanda atau NIS, bersamaan dengan selesainya jalur kereta api Meraurak-Babat, yaitu pada tanggal 1 Agustus 1920. Stasiun ini menjadi bagian dari jalur kereta api yang belum selesai dikerjakan. Dahulu, perusahaan kereta api Hindia Belanda pernah membuat master plan untuk membangun jalur kereta api dari Babat menuju Jenu dan berakhir di Jenu. Namun, perusahaan kereta api Hindia Belanda hanya mampu membangunnya sampai Meraurak ini. Segmen Meraurak Tuban digadang-gadang sebagai segmen termuda di antara segmen yang lain di jalur kereta api Meraurak-Babat. Segmen ini hanya mampu bertahan 15 tahun saja sejak dibuka. Selanjutnya, per 1 November 1935, segmen ini telah resmi dinonaktifkan. Perusahaan kereta api Hindia Belanda menganggap bahwa segmen Meraurak Tuban tidak pernah menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, perusahaan Hindia Belanda masih menaruh harapan untuk dapat membuka dan mengoperasikan segmen ini lagi di kemudian hari. Bangunan stasiun kereta api ini bukanlah bangunan aslinya, karena telah dirombak dan pernah digunakan sebagai koramil. Semenjak koramil dipindah, bekas bangunan menjadi kosong, dan kini aset stasiun ini sepenuhnya dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia. Jalur kereta api Meraurak-Babat adalah salah satu jalur kereta api nonaktif yang berada di Jawa Timur, termasuk dalam wilayah aset ke-9 Surabaya. Jalur ini dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, difungsikan untuk menghubungkan Babat di Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Tuban. Sejarah jalur ini bermula pada tahun 1915. EJS merencanakan untuk membuka jalur rel rute Lasem, Pamotan, Jatirogo, Bojonegoro, Jenu, Tuban, Babat, dan Ngidon, Rengel, Puncu. Sementara itu, di wilayah selatan belum dibuka jalur kereta api karena masih mengandalkan transportasi air yang relatif lebih murah melalui Sungai Bengawan Solo. Usulan pembangunan jalur kereta api Lasem, Pamotan, Jatirogo, Bojonegoro, dan pengembangan pelabuhan Leran atau Lasem oleh Gongrip atau seorang pakar ekonomi sekaligus residen Rembang telah menimbulkan perdebatan panjang di parlemen Belanda. Di satu sisi, Gongrip
ingin memajukan perekonomian Rembang dengan membangun sarana transportasi yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat di pedalaman dan industri perkebunan. Di sisi lain, usulan itu ditolak karena Rembang dipandang sebagai daerah terbelakang yang tidak banyak menghasilkan barang-barang perdagangan. Pembangunan jalur kereta api dengan biaya yang mahal dianggap tidak akan menguntungkan secara ekonomi. Di ujung kulon. S.A. Reitsma menyebutkan bahwa jalur kereta api ini merupakan bagian dari program kerja perusahaan kereta api Hindia Belanda agar masyarakat Tuban dapat menikmati model kereta api. Oleh karenanya, setelah sukses dengan jalur kereta api Gundih Surabaya Pasar Turi, dibangunlah jalur-jalur cabangnya, yaitu dari Bojonegoro menuju Jatirogo dan Babat menuju Merak-Urak. Jalur Merak-Urak-Babat panjangnya 46 km dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1920. Dan ini adalah bekas stasiun yang ada di Doromukti, Tuban. Dari stasiun ini dulunya terdapat percabangan rel kereta api menuju bekas pabrik pengolahan batu kapur yang bernama Pabrik Kapur Ronggolawe. Sedangkan bekas pabrik kapur Ronggolawe sendiri telah ditutup oleh pemerintah Kabupaten Tuban pada kisaran tahun 1989. Karena dianggap sebagai salah satu sumber polusi udara dan tidak cocok dengan perkembangan kota. Meski demikian, lahan tersebut masih ada dan dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Tuban yang saat ini digunakan untuk hutan kota. Dan ini stasiun di Tuban, yaitu di Kecamatan Palang. Dahulunya disebut sebagai Stasiun Pesantren Nis atau PSN, adalah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Kradenan, Palang, Tuban. Dengan letaknya pada ketinggian plus 1 meter, stasiun ini menjadi stasiun kereta api yang letaknya paling rendah di wilayah penjagaan aset ke-9 Surabaya, selain stasiun Surabaya Pasar Turi. Stasiun ini mulai dioperasikan oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda atau NIS pada tanggal 1 Agustus 1920 sebagai bagian dari jalur kereta api Merak-Urak-Babat, lalu dinonaktifkan pada tahun 1990 karena menurunnya jumlah penumpang. Pada masa aktifnya, stasiun ini melayani 2 kali perjalanan kereta api campuran penumpang dan barang dari Babat ke Tuban. Awalnya, stasiun ini dibuka sebagai stoplight atau perhentian dengan nama Stoplight Pesantren. Tetapi terhitung sejak tanggal 15 Desember 1920 dinaikkan kelasnya menjadi stasiun. Dalam buku jarak singkat bagi angkutan penumpang edisi 2004, nama stasiun Pesantren sejak didata lagi tahun 1979 berganti nama menjadi Stasiun Palang karena permasalahan lokasi stasiun.